dengan asuransi itu apa? Begini ya guys, hubungannya dengan asuransi ya guys. Kita itu orang tua mau anak kita sekolah di tempat yang terbaik. Nah, itu kalau skenarionya umur panjang. Yang tadi aku ngomongin itu uh, planning untuk skenario jangka panjang. Ketika kita hidup, ketika Tuhan masih memberikan kita hidup umur panjang untuk mencari nafkah, untuk membiayai uh, anak kita sampai jenjang tingkat sekolahnya, sampai bisa mencapai gelarnya, begitu guys. Terus kalau amit-amit nih ada risiko datang, sampai kita dipanggil Tuhan, kita disayang Tuhan, dipanggil duluan, ini anak tidak adanya kita itu bisa lanjut nggak ke sekolah tersebut? Apakah anak kita ini betul-betul bisa sekolah nggak? Jadi orang tua itu jika kita tidak ada, anak ini harus tetap sekolah, anak ini harus punya bekal. Jadi kita itu udah mempersiapkan, kita udah punya asuransi. Nah inilah yang disebut orang-orang biasanya asuransi pendidikan, karena jika kita tidak ada di dunia ini, anak kita ini tetap bisa sekolah. Yang membiayai itu adalah asuransi. Itulah fungsinya asuransi, untuk membackup biaya sekolah anak. Jadi kita tidak ada di dunia pun anak juga tetap bisa mencapai cita-citanya, begitu guys. Ini namanya skenario jangka pendek. Jadi dalam hidup itu kita harus mempersiapkan skenario jangka panjang dan skenario jangka pendek. Amit-amit kita tidak tahu, 1 detik pun 2 detik pun kita keluar rumah, baru jalan sedikit pun terpleset jatuh di kamar mandi. Jadi persiapannya itu harus dari sekarang guys. Sekarang ini pas kalian nonton video YouTube channel aku ya guys, jadi jangan tuh kalian bilang ngapain tuh, gue cuma mau investasi doang. Ya up to you, but you must remember skenario jangka pendek itu harus ada ya guys. Jadi kalian harus persiapan, ada namanya skenario jangka panjang, ada namanya skenario jangka pendek. Nah terus bagaimana kita mau masukin ini ke skenario pendeknya? Tadi kan skenario jangka panjangnya itu kalian bisa investasi ke reksadana, kalian beli reksadana, kalian bisa beli saham, kalian mungkin bisa investasi di kripto, investasi di obligasi ori guys. Itu semua tergantung dari risiko kalian ya. Pokoknya tergantung dari risiko kalian. Kalian itu orang yang konservatif kah, moderat kah, agresif kah. Jadi kalian itu mau menempatinya di mana. Jadi semua itu tergantung dari kalian. Nah kalau untuk asuransi yang tadi skenario jangka pendek ya guys, kalian itu persiapkan misalnya begini ya, tadi Ibu Janet ya. Ibu Janet itu amit-amit nih, tunggu dulu ya. Ibu Janet itu dia berumur 30 tahun ya. Ini anak pertamanya tadi yang umur 3 tahun. Jadi dia berumur 30 tahun. Jadi dia membeli asuransi itu untuk skenario jangka pendek sebesar 98.000 US dollar. Dia akan membeli asuransi, produk asuransi dengan 98.000 US dollar. Terus dia akan bayar premi berapa? Kalau di asuransi itu tergantung lagi guys, tergantung dengan umur dan riwayat kesehatan. So I say to you, daftar asuransi selagi kalian masih muda dan masih sehat guys ya. Jadi misalnya dia beli 98 US dollar, premi yang dia bayarkan tuh berapa? Tergantung lagi umur, bisa jadi murah. Misalnya gini, Bu Janet membeli produk asuransi sebesar 4 miliar.
itu nabungnya berapa kira-kira per tahun. Ya itu lagi tergantung dari umurnya Ibu Janet. Jika umurnya 30 tahun itu sangat murah, premi asuransi bisa jadi 70 juta per tahun atau 80 juta per tahun. Itu lagi tergantung umur dari Bu Janet. Itu lagi ada perhitungannya untuk asuransi. Jadi tergantung dari umur. Itu adalah skenario jangka pendek. Jadi amit-amit Bu Janet ini anak umur 3 tahun kan sekarang. Amit-amit di umur 10 tahun Bu Janet anaknya baru umur 10 tahun. Bu Janet meninggal dunia. Bu Janet meninggal dunia. Bayangin. Bu Janet ini meninggal dunia, terus yang biayai lanjutan anaknya sekolah nanti bagaimana, sedangkan anak ini udah nggak punya siapa-siapa lagi gitu guys. Jadi asuransilah yang akan mengcover. Jadi 4 miliar itu akan cair ke ahli warisnya Bu Janet. Jadi tetap anak itu akan sekolah mencapai cita-citanya gitu guys. Itulah skenario jangka pendek. Jadi kita harus ada persiapannya guys. For our life itu harus ada persiapan. So thank you so much for watching my YouTube channel. I hope you understand why you have insurance, why you investasi for your kids, untuk anak-anak kalian. Berikanlah mereka yang terbaik begitu guys. So thank you so much, thank you for watching my YouTube channel, dan don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye bye.